Kebanyakan orang tuh jalanin hidup tanpa pernah ngerti tentang apa yang bikin mereka benar-benar bisa kaya. Bukan karena mereka males atau gak punya ambisi. Gak. Masalahnya, emang dari awal semuanya gak dirancang buat ngajarin itu. Lihat aja, sejak lo mulai dapat gaji pertama, fokus lo terus aja ke kerjaan, nabung sebaik mungkin, dan jauh-jauh dari risiko. Tapi, pelajaran paling penting gimana supaya lo bisa kaya, dan dijagainya biar gak hilang, bertahan lama, emang gak dikasih ke orang kebanyakan. Banyak generasi terjebak di lingkaran masalah ini yang gak ada ujungnya. Tapi lo gak harus begitu kok. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Mari kita bahas hal ini, yang kebanyakan orang gak pernah pelajari, dan gimana caranya supaya lo gak jadi salah satu dari mereka. Yuk kita mulai. Yang pertama, tujuan kekayaan adalah freedom. Kebanyakan orang ngejar gaya hidup mewah biar terlihat keren di mata masyarakat, di Instagram, dan medsos lainnya. Tapi apa benar bikin hidup lo lebih baik? Mobil mahal yang lo pamerin harganya langsung turun begitu lo keluar showroom. Baju branded lo yang selemari penuh gak bakal bisa bayarin tagihan-tagihan lo. Ini semua gak bisa kasih lo apa yang bener-bener penting, kontrol atas hidup dan waktu lo. Banyak orang nyamain kekayaan sama kemewahan. Ini bikin orang fokus ke apa yang mereka gak punya, terus terjebak di siklus kerja, cari duit, dan belanja barang yang sebagian besar tidak bener-bener lo perluin. Lo tahu? Yang bikin lo beneran kaya itu bukan barang-barang mahal, tapi ketenangan pikiran dan kebebasan yang gak bisa diambil dari diri lo. Kemampuan buat nentuin gimana lo hidup dan apa yang mau lo kejar. Saat lo udah mulai fokus ke kebebasan, bukan cuma numpukin barang, maka semuanya akan berubah. Lo akan berhenti belanja yang cuma buat bikin orang lain terkesan. Lo akan mulai investasi ke hal-hal yang bikin hidup lo punya arti. Ini adalah soal kekuatan buat punya waktu sendiri yang bisa lo pakai sesuai keinginan lo. Kejar itu dan semuanya bakal ngikutin. Berikutnya, waktu adalah aset yang tak terbarui. Kebanyakan orang terjebak dalam sistem gaji yang dibayarkan hanya berdasarkan waktu kerja. Mereka pikir kalau mereka kerja keras, maka mereka akan bebas suatu hari nanti. Sayangnya, banyak yang telat banget baru sadarnya, kalau waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Setiap jam yang lo habisin buat kerja demi bertahan hidup itu adalah waktu yang gak bisa lo ambil lagi, berapapun gaji yang lo terima. Orang kaya paham ini dari awal. Buat mereka, waktu itu mata uang paling berharga. Mereka tahu setiap menit harus diisi dengan aliran penghasilan, dan dari berbagai sumber. Kalau lo buang waktu buat hal-hal yang nilainya kecil, berarti lo ngasih diskon ke aset lo yang paling berharga, waktu. Pakai waktu lo dengan bijak. Investasi ke hal-hal yang bisa ngelipat gandakan kebebasan lo. Belajar skill yang punya dampak besar, bangun pasif income, dan kelilingi diri lo dengan orang-orang yang berpikiran maju harus jadi prioritas utama lo. Itu semua ngasih lo sesuatu yang uang gak bisa beli, kontrol atas hidup lo. Kalau lo gak ngambil kontrol atas waktu lo sendiri, orang lain yang bakal ngontrol. Berikutnya, kekayaan itu datang dari aset, bukan gaji. Kita biasa diajarin, jalan hidup yang aman itu adalah lo kerja dan dapat penghasilan yang stabil. Tapi, ada batasan buat gaji, yang gak bakal bisa lo lewatin sekeras atau selama apapun lo kerja. Lo baru bisa bangun kekayaan lewat aset, bukan cuma dari gaji jam-jaman. Pas lo punya aset kayak bisnis, properti, atau investasi, maka uang yang akan kerja buat lo, bukan sebaliknya. Uang akan berkembang bahkan saat lo tidur. Ini ngasih penghasilan pasif dan akan makin besar seiring jalannya waktu. Orang biasa ngabisin waktu puluhan tahun buat ditukar sama uang. Tapi waktu itu terbatas. Sementara, aset itu gak ada batasnya. Sistem pendidikan saat ini ngajarin orang buat bergantung sama gaji, bukan ngambil risiko yang terukur, yang bisa bangun sesuatu yang lebih besar. Kalau lo gak punya rencana buat punya aset dari sekarang, lo bakal kesulitan di masa depan. Lo gak akan punya energi buat kerja terus sampai tua. Jadi selagi lo masih punya energi untuk kerja, lo harus manfaatin waktu lo itu. Kalau lo punya aset, ini juga bisa lo turunkan ke anak cucu lo turun-temurun. Ini akan mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian di masa depan. Berikutnya, keajaiban bunga berbunga. Rata-rata orang biasa nggak diajarin soal ini karena budaya konsumtif saat ini lebih ngutamain reward sifatnya instan, daripada nabung atau invest. Kenapa?
Ini kayak gak langsung kerasa, butuh waktu buat kelihatan. Di sisi lain, utang kayak bisa langsung kelihatan manfaatnya, apalagi jika dibandingin sama investasi. Ada gap pengetahuan tentang keuangan di sini. Banyak orang baru ngeh tentang bunga majemuk, pas mereka udah mulai cari-cari informasi mengenai hal ini. Misalnya, kalau lo investasi Rp1.500.000 per bulan mulai dari umur 20. Saat lo umur 60, lo udah punya lebih dari Rp7.500.000.000 dengan asumsi keuntungan yang wajar. Bayangin kalau lo mulai investasi di umur 30, hasilnya nggak sampai setengahnya. Waktu itu bukan cuma soal uang, tapi soal pertumbuhan yang eksponensial. Banyak yang kelewatan ini karena mereka terdistrek sama kepuasan sesaat aja, lebih sering belanja daripada nabung. Berikutnya, inflasi bikin tabungan kempes. Denger ini, nabung doang gak cukup buat bangun kekayaan. Lo diajarin buat nyimpen duit di rekening tabungan, yang lo pikir itu tempat paling aman buat nyimpen duit lo. Tapi, duit itu bakal semakin kempes nilainya karena inflasi. Kayak ban bocor perlahan, pas lo nyadar, lo udah telat. Misalnya, kalau lo nabung 10 juta rupiah dan inflasi 3% per tahun, dalam 10 tahun, maka daya beli duit lo bukan tetap 10 juta rupiah, tapi cuma jadi Rp7.400.000. Lo nggak bisa terusin nyimpen duit tanpa gerak sementara harga barang-barang terus naik. Tapi nggak banyak yang ngebahas ini dianggap bukan masalah di depan mata yang benar-benar mendesak. Beda dengan orang kaya, mereka ngerti pentingnya naikin kekayaan lebih cepat dari inflasi. Saham, properti, dan aset lain yang harganya terus naik adalah andalan mereka. Ini bukan cuma investasi, tapi juga pelindung dari kehilangan daya beli. Berikutnya, hemat itu tool, bukan lifestyle. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang tentang kekayaan adalah percaya kalau mereka bisa nabung terus buat mencapai keamanan finansial. Menabung sih emang ngebangun kebiasaan yang baik, tapi kayak hal lainnya, kalau kebablasan juga nggak bagus. Finansial tradisional banyak yang nyaranin kalau nabung adalah hal yang harus diprioritaskan. Orang diajarin kalau ngurangin tingkat pengeluaran itu hal yang bijak, sementara investasi atau usaha untuk ningkatin penghasilan itu dianggap berisiko dan gak terjangkau. Kita sering nganggap hemat itu keren, padahal bisa jadi justru itu bisa ngerugin diri lo sendiri. Hemat itu harusnya jadi alat, bukan tujuan akhir lo. Kalau kebanyakan berhemat, lo bakal terjebak dalam pola pikir bahwa jadi kaya itu adalah hal yang susah untuk dicapai. Menabung emang bikin lo punya fondasi yang kuat, tapi dari situ lo perlu kembangin lebih lanjut. Lo harus cari cara buat naikin penghasilan, berinvestasi, dan naikin skala usaha lo. Berikutnya, utang bisa jadi tool atau trap. Biasanya, edukasi tentang utang itu lebih fokus ke rasa takut, bukan strategi. Makanya, orang-orang kebanyakan cuma denger utang itu bahaya, sesuatu yang harus dihindari apapun caranya. Utang kayak kartu kredit atau pinjaman payday, nah itu memang perangkap. Lo bakal kejebak bayar sesuatu yang udah nggak ada nilainya lagi. Kayak TV seharga 5 juta yang ujung-ujungnya bikin lo bayar 10 juta karena bunga. Tapi utang kayak KPR atau pinjaman usaha, itu beda. Itu adalah leverage, uang yang lo pinjam buat beli aset yang nilainya naik, atau bisa kasih lo penghasilan. Begitulah cara orang kaya bangun kekayaan. Kalau lo udah ngerti bedanya, lo nggak akan takut sama utang dan malah bisa pakai utang buat keuntungan lo. Jenis utang yang tepat nggak akan jadi beban, malah jadi batu loncatan. Ingat, kalau utang lo dipakai buat beli sesuatu yang nilainya naik atau bisa hasilin uang, itu investasi. Tapi kalau dipakai buat beli sesuatu yang nilainya turun, ya itu akan jadi beban dan kewajiban. Berikutnya, sistem membangun kekayaan. Banyak yang nggak sadar kalau kekayaan itu dibangun lewat sistem, bukan cuma niat. Tapi konsep otomasi keuangan ini jarang banget dibahas dalam nasihat-nasihat keuangan mainstream, meskipun sekarang mulai berubah sih. Biasanya, lo disuruh buat budgeting, nabung, dan tetap disiplin. Tapi nggak ada yang jelasin kalau kekuatan niat itu rapuh banget guys. Niat itu susah banget buat diandalin. Niat bisa berubah-ubah. Stres, keadaan darurat, atau bahkan sekedar hari yang buruk bisa ngabisin semua niat lo. Jadi kalau lo nggak punya sistem yang ngebantu supaya tetap fokus sama tujuan, ya lo bakal kesulitan. Otomatisasi keuangan emang kelihatannya kayak gak keren banget sih. Tapi justru ini yang bikin sistem ini berhasil.
Sistem gak akan terpengaruh sama emosi dan masalah lo. Lo gak harus nunggu mood yang pas buat nabung atau investasi, sistem lo yang akan ngerjain itu. Seiring waktu, sistem ini bakal ngebangun jaring pengaman, ngembangin kekayaan lo, dan ngurangin stres, karena lo gak perlu mikirin tiap detailnya sepanjang waktu, sendirian. Berikutnya, sebagian besar pengeluaran, bukan keperluan. Dunia ini dirancang untuk bikin lo bingung antara apa yang lo mau dan apa yang lo butuhin. Ahli pemasaran spend miliaran buat nyakinin lo kalau hidup lo nggak lengkap tanpa barang yang mereka iklankan. Belum lagi kurangnya edukasi finansial. Kejadian deh. Lo jadi susah buat ngebedain beli sesuatu yang bener-bener penting sama beli sesuatu karena merasa itu kebutuhan. Banyak banget yang lo beli nggak bener-bener bawa manfaat signifikan buat hidup lo. Lo ngerti kan? Ini cuma terasa asik awal-awalnya aja, seminggu atau 2 minggu, tapi nggak ngasih value sama sekali buat jangka panjang. Lo mesti paham bedanya kebutuhan sama keinginan. Jadi lo bisa fokus untuk spend untuk invest atau experience yang punya nilai sepanjang waktu. Kuncinya adalah lo sadar dan lo disiplin. Berikutnya, networking. Rata-rata orang cuma tahu kalau sukses itu cuma soal kerja keras. Dari sekolah sampai kerja, pesannya sudah jelas, lo kerja dan lo bakal maju. Tapi kenyataannya, kekayaan gak cuma datang dari situ aja. Ini juga datang dari akses lo ke opportunity kayak bisnis atau investasi. Dan akses itu datangnya dari koneksi. Sebagian besar orang sukses ada di posisi mereka karena ada yang bukain pintu buat mereka. Pintu peluang yang gak bisa didapetin cuma dari kerja keras aja. Tapi sayangnya ini juga nggak diajarkan di sekolah. Lo cuma disuruh untuk kerja keras sambil berharap ada yang dan mau bayarin gaji lo. Dunia nyata nggak kayak gitu. Membangun hubungan itu penting, karena hubungan itu yang bakal ngasih lo keuntungan dalam jangka panjang. Berikutnya, lingkungan menentukan kekayaan. Lo tahu kalau lingkungan lo berhubungan erat sama kesuksesan lo? Ini juga bukanlah rumus yang dulu lo pelajari di sekolah. Lo udah terlanjur percaya kalau cuma kerja keras aja yang bakal nentuin masa depan. Itu bener, tapi cuma sebagian kecil dari total ceritanya. Tempat lo tinggal, orang-orang di sekitar lo, dan apa yang lo konsumsi secara mental, itu semua bisa mendorong lo untuk maju, jalan di tempat, atau malah mundur jauh ke belakang. Lingkungan lo mempengaruhi kebiasaan dan mindset finansial lo. Lingkungan bisa ngebentuk lo buat terus playing safe, atau malah bikin lo tertantang buat jadi lebih baik. Ini kayak kaca, yang nunjukin energi, kebiasaan, dan keyakinan yang lo punya. Banyak orang gak ngerti soal ini karena gak langsung kelihatan. Ini butuh perubahan cara pandang. Kadang lebih gampang nyalahin keadaan daripada mikir kalau sebenarnya lingkungan lo lah yang sebenarnya ngehambat lo. Ubah lingkungan lo, dan semua hal lain bakal ikut berubah. Berikutnya, scarcity mindset versus abundance mindset. Meskipun kita hidup di zaman yang penuh dengan sumber daya, kita masih aja ada dalam tempurung pemikiran bahwa sumber daya yang ada di dunia ini tidak cukup buat semua orang. Jadi lo harus bersaing, bukannya berkolaborasi. Ini kayak lo punya pikiran keuntungan orang lain adalah kerugian lo. Ini dinamakan scarcity mindset. Ini akan bikin lo merasa kecil. Karena lo merasa kecil, lo jadi takut ambil risiko, yang akhirnya bakal ngehambat potensi maksimal lo. Hal sebaliknya buat orang yang punya abundance mindset. Ketika lo percaya bahwa ada cukup sumber daya buat semua orang di dunia ini, lo akan berhenti ngeliat orang lain sebagai kompetitor dan mulai nyari cara buat berkembang bareng-bareng atau bekerja sama. Menyadari kalau ada cukup sumber daya buat semua orang itu butuh usaha. Tapi begitu lo ngeliat dunia dengan cara ini, lo bakal merasa lebih aman buat ambil risiko yang bakal bawa lo lebih dekat ke tujuan lo. Yang terakhir, melek keuangan lebih penting daripada pendapatan. Punya penghasilan yang tinggi adalah hal yang udah jauh tertanam sejak dulu di benak lo, bukannya cara mengelola uang dengan bijak. Kalau aja lo bisa punya gaji yang besar, semua masalah keuangan lo bakal hilang. Tapi kenyataan gak selalu kayak gitu. Kalau lo gak ada keterampilan buat ngelola dan ngembangin uang, bahkan kalau penghasilan lo besar, lo bisa aja akan kehabisan uang. Pendapatan tinggi gak bisa jadi jaminan lo bakal kaya. Banyak atlet profesional atau selebriti yang dapat miliaran tapi akhirnya bangkrut. Cerita yang kayak gini tuh banyak guys. Pendapatan lebih banyak emang kerasa kayak progres.
Tapi kalau uangnya nggak dipakai dengan cara yang efektif, ya sama aja bohong. Literasi keuangan akan ubah mindset lo dari ngelihat uang sebagai sesuatu buat dibelanjain, jadi sesuatu yang harus lo kembangin. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo nggak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.